Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, pesan Yeni Wahid ke Prabowo, keluarga dan Gus Durian ya tidak akan dukung jika Caimin jadi cawapres. Wow, ada apa begitu kan? Ada yang kepanasan hari ini deh begitu ya. Jadi persoalan-persoalan politik yang lama itu masih menjadi darah daging begitu kan ya. Inilah persoalan-persoalan yang sebenarnya harus diakhiri begitu kan. Tapi perlu diingat ada rasa kekecewaan besar begitu ya kepada Caimin begitu ya. Tetapi melihat dari perkembangan ini saya kira Pak Prabowo tidak akan melirik PKB begitu kan ya. Bahkan PKB itu bisa ada ada kesan bahwa wah ini digantung begitu kan. Jadi terserah Pak Prabowo begitu kan. Ya, tetapi kalau PKB Legowo menerima ini semua ikhlas begitu kan, saya kira akan mengikuti Pak Prabowo. Tapi saya kira lama begitu kan ya. Keikhlasan dari seorang PKB itu saya kira tidak mungkin begitu karena itu menjadi musyawarah utama bahwa Caimin harus menjadi wakil begitu kan. Bahkan banyak yang merekomendasikan bahwa wakil dari Pak Prabowo dari Anies Baswedan yaitu adalah Caimin di situ begitu. Tapi yang saya menarik begitu kan, apakah Pak Prabowo ketar-ketir nih? Pasti ketar-ketir mereka begitu ya. Gemetaran begitu. Kenapa? Karena sudah ada pernyataan dari Mbak Yeni begitu. Kecuali dia gabung bukan cawapres, Mbak Yeni akan mau di situ begitu ya. Katanya begitu ya. Kalau ingin dukungan begitu ya. Tetapi yang namanya politik kan dinamis begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, pesan Yeni Wahid ke Prabowo, keluarga dan Gus Durian tidak akan dukung jika Caimin jadi cawapres. Wow, ada apa begitu kan? Gus Durian melawan versus Gus Durian. Ini bahkan ya dari dulu ya Jako selama 10 tahun masih di bibir. Dari dulu semenjak Muhaimin mengusir Gus Dur dari PKB, ya baguslah Muhaimin juga perlu segera dilengsarkan dari PKB. Banyak yang menjadi rebutan mereka begitu kan. Sebaiknya Mbak Yeni aja ini ya nyudutkan orang lain karena ingin dilamar cawapres. Pusing baca tweet kader Demokrat. Gimana nggak pusing komisaris Garuda Indonesia saja ditinggalkan ya, model seperti ini ya mau jadi wapres. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Aku milok Mbah Dur ya. Moh kepada Imin. Ini banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu. Saya kira mengapa begitu kan ya? Ada sesuatu miskomunikasi antara ya Caimin dengan Mbak Yeni begitu kan. Itu kan sudah terang-terangan di situ begitu ya. Pada akhirnya ya kepanasan juga si Muhaimin begitu ya, apalagi Prabowo begitu ya. Mulai terpecah belah, baguslah ini ya 2019 Caimin di Jokowi ya. Tapi di situ milih Jokowi kok bukan Prabowo meskipun nggak ada Caimin di Prabowo ya. Bahkan di satu sisi nggak usah khawatir Pak ya, mendukung atau tak mendukung adalah soal biasa dalam demokrasi. Pernyataan itu tidak bernilai ancaman. Karena pada akhirnya semua akan ikut yang menang. Turut menang walaupun kalah berdasarkan pengalaman sendiri kan. Jadi iya memang melihat dari perkembangan politik hari ini begitu kan. Saya kira ada yang berspekulasi bahwa Caimin itu adalah mengkudeta Gus Dur ya. Terus kemudian ini banyak sekali spekulasi seperti itu begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa inilah demokrasi kita begitu. Bahwa kalau kita ingin ada sakit hati dan sebagainya, saya kira itu harus dibuang jauh-jauh begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi politik kita kan dinamis begitu kan ya. Bahkan saya kira bahwa kalau Caimin menjadi wakil di Prabowo jelas ya Mbak Yeni sudah tidak masuk begitu kan untuk mendukung Pak Prabowo. Ya pasti kepada Anies Baswedan lah. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Tetapi banyak sekali pro dan kontra itu begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, pesan Yeni Wahid ke Prabowo, keluarga dan Gus Durian tidak akan dukung jika Caimin jadi cawapres begitu kan ya. Ini muncul setiap pemilu begitu kan. Bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto akan sulit mendapatkan dukungan dari keluarga Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur atau Gus Durian, pengikut Gus Dur jika memilih Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Di satu sisi hal tersebut ditegaskan ya Direktur Wahid Institut Yeni ya Zainoba Wahid atau yang dikenal dengan Yeni Wahid di program Rosi Kompas TV. Bahkan Yeni menjelaskan pihaknya tidak mempermasalahkan jika PKB Muhaimin ya atau Caimin menjadi pengusung Prabowo di Pilpres di 2024 ya. Tidak menjadi masalah katanya begitu. Tapi jangan harap Mbak Yeni itu untuk mendukung Pak Prabowo begitu katanya begitu ya. Walaupun satu gerbong misalnya Pak Prabowo dengan siapa selain Caimin, tetapi Caimin masuk ke Pak
Pak Prabowo ya boleh-boleh aja. Yang penting bukan cawapres begitu kan, apalagi capres. Kira-kira seperti itu logikanya begitu ya. Ada apa begitu? Itu sudah mutlak begitu, tidak bisa dibantah ya apa yang dilakukan dan dipernyatakan oleh Mbak Yeni itu begitu kan ya. Bahkan Yeni menjelaskan pihaknya tidak mempermasalahkan jika PKB Muhaimin atau Caimin menjadi pengusung Prabowo di Pilpres di 2024. Namun jika Prabowo berpasangan dengan Caimin di Pilpres di 2024, Yeni memastikan bahwa Prabowo tidak akan mendapatkan dukungan dari keluarga Gus Dur dan Gus Durian. Bahkan di satu sisi ya kita tetap ya baik dengan Pak Prabowo, tapi mungkin akan susah untuk mendukung Pak Prabowo menjadi presiden atau pendampingnya adalah Caimin, ujar si Yeni begitu ya. Bahkan tapi kalau sama-sama sebagai pengusung saja tidak masalah, tapi kalau mendamping ya lain urusan, enggak berat itu, sambung Yeni. Bahkan Yeni mengingatkan dukungan keluarga dan pendukung Gus Dur ya kepada Pak Prabowo sudah pernah dilakukan ya pemilu di 2009. Kala itu Partai Gerindra mendapatkan limpahan ya suara dan membuat PKB dan Caimin ya dipimpin Caimin ya kehilangan 70% suara. Bahkan ya representasi suara NU Nahdlatul Ulama di PKB justru lebih kecil dibandingkan suara NU di Gerindra ya. PKB Gus Dur mengalihkan suara untuk Gerindra. Maka suara Gerindra itu naik di Jawa Timur. Suara PKB dan Caimin turun ya 70% begitu ya. Bahkan di satu sisi lebih lanjut Yeni menilai bahwa PKB Gus Dur berbeda dengan PKB Caimin ya. Mulai dari corak politik ya, karakter politik hingga yang diperjuangkan. Bahkan tidak hanya itu, Gus Dur ya pendiri partai orang yang dikatakan Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau memilih pemimpin seperti itu, kata Yeni begitu ya. Bahkan lebih lanjut, Yeni menilai Prabowo sudah mengerti posisi keluarga Gus Dur menyikapi PKB Caimin di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ia juga meyakini sudah banyak pihak yang berbicara langsung dengan Prabowo mengenai posisi dari keluarga Gus Dur. Begitu juga jika Yeni diajak menjadi tim sukses Prabowo menggandeng Caimin sebagai cawapresnya. Saya kira jauh begitu kan, tidak akan pernah mau begitu ya. Bahkan begitu juga ya Mbak Yeni ya ketika diajak menjadi tim sukses Prabowo menggandeng Caimin sebagai cawapresnya. Yeni menegaskan dirinya akan menolak mentah-mentah jika ditunjuk sebagai tim sukses Prabowo Muhaimin. Bahkan saya jawab langsung, biar tidak ada spekulasi, itu tidak mungkin. Jangan sampai Prabowo berpikir ingin langsung ke Pak Prabowo nih, tidak mungkin ke Pak Prabowo. Ya ujar si Yeni begitu kan. Itu kan sudah jelas di situ begitu kan. Menjadi tim sukses saja ketika Prabowo Caimin, maka dia tidak akan mau begitu kan ya. Pasti dia akan mendukung Anies Baswedan atau kepada Pak Ganjar. Saya lebih dekat kepada Anies Baswedan begitu ya. Inilah persoalan-persoalan politik kita kan dinamis begitu kan. Ada pro dan kontra begitu kan. Ya melihat ini kan dinamis begitu. Tetapi di satu sisi melihat bahwa kalau Caimin menjadi cawapres ya, cawapres dari Pak Prabowo kah atau dari siapa begitu. Apakah Muhaimin dia mau begitu kan untuk mendukung itu begitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting. Saya kira juga tidak mau di satu sisi begitu kan. Kecuali PKB mengalah di situ begitu ya, Muhaimin sendiri mengalah begitu. Saya kira Muhaimin akan mengalah juga tidak mungkin begitu kan ya. Ya pada akhirnya dia akan berlabuh kepada PDIP begitu ya. Maka kemungkinan besar ya Pak Prabowo akan menjadi tokoh NU yang lain begitu kan. Karena suara dari Gus Durian itu sangat potensial sekali begitu. Saya kira begitu kan. Jadi maka kemudian koalisi perubahan harus dekatlah dengan Mbak Yeni. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi yang namanya persoalan-persoalan politik kan dinamis begitu kan, tidak menentu begitu kan. Walaupun ada dukungan-dukungan besar dari NU tidak menjamin itu ada kemenangan. Tapi saya rasa kedekatan untuk dekat untuk menang itu saya rasa sudah 80%. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.